Siang itu, matahari sedang terik-teriknya. Jalanan kota terlihat padat, suara klakson bersahutan, dan udara panas seakan menyelimuti seluruh sudut kota. Di pinggir jalan sebuah kawasan perbatasan antara kompleks mewah dan area bengkel kecil. Sebuah mobil hitam mengkilap, mendadak berhenti. Suara mesin yang tadinya menderu, perlahan meredup, dan mati total. Seorang gadis muda buru-buru keluar dari dalam mobil. Wajahnya menunjukkan rasa bingung dan cemas. Ia mengenakan kemeja putih rapi yang digulung sampai siku, celana bahan krem, dan sepatu hak pendek. Rambutnya terikat rapi, dan di wajahnya menempel sepasang kacamata hitam yang menambah kesan elegan. Ya ampun, kenapa lagi sih mobil ini? Gumamnya sambil menekan tombol starter berulang kali. Tapi mesinnya hanya berbunyi lemah, tak kunjung menyala. Ia menatap dashboard, mencoba membaca indikator yang berkedip-kedip, tapi ia tidak mengerti. Tangannya mulai gelisah memencet tombol ini itu, tapi tak ada perubahan. Beberapa pengendara motor melintas sambil melirik penasaran. Namun, tak ada yang berhenti. Mobil-mobil lain pun berlalu begitu saja. Ia tampak sedikit frustasi. "Duh, mana lagi buru-buru," ucapnya pelan, sambil mendesah dari seberang jalan. Tepat di depan bengkel sederhana yang cat temboknya mulai pudar, seorang pemuda berseragam montir memperhatikan gadis itu. Bajunya lusuh, ada noda oli di bagian dada dan lengannya. Tapi matanya jeli, dan raut wajahnya menunjukkan rasa ingin menolong. "Itu mobil mogok ya?" tanya pemuda itu pada temannya di dalam bengkel. "Kayaknya sih, cewek kaya tuh. Mobilnya aja Alphard baru," jawab temannya sambil mengelap mesin. Pemuda itu meletakkan alat yang tadi ia pegang, mengambil lap tangan, dan berjalan pelan ke arah mobil yang mogok. Sesampainya di sana, ia menyapa dengan nada sopan. "Mbak, maaf, ini mobilnya mogok ya. Kalau boleh, saya bantu lihatkan." Gadis itu menoleh. Tampak ragu sejenak. Ia memperhatikan pemuda itu dari atas ke bawah. Meski bajunya kotor, senyum dan nada suaranya sopan. Iya, ini tiba-tiba mati. "Saya nggak ngerti harus ngapain," jawabnya jujur. Pemuda itu mengangguk ringan. "Coba saya cek dulu ya Mbak." Dengan sigap, ia membuka kap mesin. Tengganya langsung bekerja. Ia memeriksa kabel, selang, dan bagian-bagian kecil yang mungkin longgar atau terlepas. Si gadis berdiri tak jauh dari sana, memegang ponselnya. Sempat berpikir untuk memanggil layanan derek, tapi rasa penasarannya membuatnya memilih memperhatikan pemuda itu yang terlihat sangat fokus. "Udah lama kerja jadi montir?" tanyanya, mencoba membuka percakapan. "Semenjak lulus SMA, Mbak. Kurang lebih udah 3 tahun di bengkel sini," jawabnya tanpa menoleh. "Masih sibuk memeriksa bagian dalam mesin." "Wah, hebat ya. Tadi saya kira bakal nunggu berjam-jam," gumam. Si gadis, pemuda itu hanya tertawa kecil. "Semoga bisa cepat. Tapi saya nggak janji juga ya, namanya mesin, kadang bandel." Setelah sekitar 15 menit memeriksa dan memperbaiki beberapa bagian, ia menutup kap mesin dan menyekat tangannya dengan lap. "Mbak, coba hidupkan mesinnya sekarang," ucapnya sambil mundur satu langkah. Si gadis masuk kembali ke dalam mobil. Ia menekan tombol starter, dan brum, suara mesin kembali hidup dengan mulus. Ia langsung tersenyum lega. "Loh, kok bisa? Cepet banget," katanya takjub. "Cuma kabel buzinya longgar Mbak. Mungkin pas jalan kena guncangan, terus lepas sedikit. Jadi mesinnya nggak dapat api." Gadis itu mengangguk-angguk. Meski sebenarnya tidak begitu paham, tapi yang jelas, ia senang masalahnya sudah selesai. "Wah, makasih banget ya." Siapa namanya?" tanyanya sambil turun dari mobil. "Rangga, Mbak. Saya kerja di bengkel seberang itu," jawab si pemuda sambil menunjuk bengkel di seberang jalan. Gadis itu membuka kacamatanya, menatap wajah Rangga lebih jelas. Dahi dan pipinya sedikit berkeringat, tapi senyum hangat itu entah kenapa membuatnya merasa familiar. "Rangga," gumamnya pelan, seperti sedang mencoba mengingat sesuatu. Rangga memperhatikan wajah si gadis. Matanya menyipit sedikit. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya juga. Wajah itu terasa tidak asing. "Kamu, Rangga, serius ini kamu?" tanya si gadis tiba-tiba.
Rangga tertegun. Ia memandangi gadis itu lebih dalam, lalu perlahan-lahan membesar, seperti baru menemukan potongan puzzle yang hilang. Alia? Jawab Rangga dengan suara pelan, nyaris tak percaya. Dan di detik itu juga, keduanya tersenyum. Dunia seperti berhenti sejenak. Ya ampun Rangga, ini beneran kamu? Tanya Alia dengan mata berbinar. Aku hampir nggak percaya. Terakhir kita ketemu itu waktu kelas 6 SD kan? Rangga mengangguk pelan. Masih seperti nggak percaya juga. IYA. Kamu Alia, yang dulu rumahnya di pojokan gang kecil, deket pohon mangga? Alia tertawa senang. Iya, dan kamu yang tiap sore ngajakin main bola di lapangan. Padahal aku satu-satunya cewek di situ. Rangga ikut tertawa. Wah, bener-bener nostalgia ya. Kamu sekarang berubah banget. Dulu hitam kecil, sekarang elegan banget. Alia pura-pura cemberut. Dulu aku hitam kecil, kurang ajar ya kamu Rangga. Ucapnya setengah bercanda. Tapi tetap cantik dari dulu kok, jawab Rangga spontan. Lalu buru-buru membuang pandangan karena merasa malu sendiri. Suasana mendadak canggung sejenak, namun segera cair kembali saat mereka sama-sama tertawa. Angin, siang yang tadi terasa gerah, kini seperti membawa kenangan manis dari masa kecil mereka yang lama terlupakan. Jadi, sekarang kamu kerja di bengkel ya? Tanya Alia, mencoba menggali cerita lebih dalam. Rangga mengangguk. Ya, sejak lulus SMA, aku nggak kuliah. Ayah sakit, dan aku harus bantu ibu. Jadi, aku ikut kerja di bengkel pamanku ini. Oh, maaf ya kalau aku tanya-tanya, ucap Alia pelan. Nggak apa-apa kok, hidup orang beda-beda. Aku nggak malu jadi montir, malah bersyukur bisa bantu banyak orang. Termasuk bantuin kamu hari ini, kata Rangga sambil tersenyum. Alia menatap Rangga lebih lama kali ini. Ia melihat sosok laki-laki sederhana yang tulus, jauh dari gaya hidup glamor yang biasa ia temui di kantornya atau lingkungan sosialnya. Tapi justru di situ ada sesuatu yang membuatnya nyaman. Waktu kamu pindah dulu, aku sedih banget, tahu? Enggak, ujar Alia tiba-tiba. Rangga menoleh cepat. Serius, kamu sedih? Alia mengangguk. Iya. Kamu kan sahabat kecilku, kita hampir tiap hari main bareng. Tapi waktu kamu pindah, kamu nggak pamit. Tiba-tiba aja hilang. Rangga kecil, lalu menggaruk tengkuknya. Waktu itu kami pindah mendadak karena ayah dapat kerjaan di luar kota. Aku juga bingung, belum sempat pamitan ke siapa-siapa. Dan setelah itu, kita nggak pernah ketemu lagi sampai hari ini, kata Alia pelan. Rangga mengangguk. Dan ternyata, kamu sekarang jadi cewek karier. Kerja di mana? Aku bantuin perusahaan keluarga. Aku handle bagian marketing. Capek sih, tapi ya dijalani aja. Pantesan mobilnya mewah, kata Rangga sambil tersenyum menggoda. Alia tertawa. Mobil sih mewah, tapi kalau mogok tetap panik juga. Untung ada kamu. Keduanya tertawa. Lagi, canggungnya sudah hilang. Kini percakapan mereka mengalir, seperti dua teman lama yang tak pernah benar-benar terpisah. Setelah beberapa saat, Rangga melihat jam tangan tuanya. Aku harus balik ke bengkel, ada motor yang harus diservis. Siang ini, ucapnya sambil menunjuk ke arah bengkel kecil di seberang jalan. Alia tampak sedikit kecewa, tapi ia mengangguk. Oh iya, makasih banget ya Rangga. Aku benar-benar gak nyangka hari ini bakal ketemu kamu. Rangga tersenyum, lalu mengambil sebuah kartu nama dari kantong celananya yang agak kumal. Ini kartu bengkel, kalau kamu butuh bantuan soal kendaraan, bisa langsung ke sini aja. Alia menerimanya sambil tersenyum lebar. Pasti aku simpan. Rangga pun melangkah pergi, tapi sebelum benar-benar menyeberang, ia menoleh lagi. Oh iya Al, kalau kamu ada waktu, main aja ke bengkel. Nggak harus pas mobil rusak kok. Alia tersenyum lebar. Siap, Pak Montir. Setelah itu, Rangga menyeberang dan kembali ke bengkelnya. Alia masuk ke mobilnya, menatap kartu nama di tangannya, lalu tersenyum kecil. Rangga, siapa sangka ya, kita bisa ketemu kayak gini lagi, gumamnya, sambil menyalakan mesin mobil. Itu, mobilnya memang mogok, tapi justru karena mogok itulah satu kenangan lama
kembali hadir. Alia menyadari, mungkin pertemuan tadi bukan sekadar kebetulan. Dan entah kenapa, hatinya merasa hangat. Sehangat senyum sederhana seorang montir bernama Rank. Sejak hari itu, Alia tak bisa berhenti memikirkan pertemuannya dengan Rangga. Sepulang dari kantor pun, pikirannya masih dipenuhi wajah pemuda itu. Ia yang biasanya sibuk dengan urusan kerja, rapat, klien, dan target, kini jadi sering melamun sendiri. Di kamarnya yang luas dan nyaman, Alia duduk di tepi tempat tidur, memandangi kartu nama kecil dari bengkel Rangga. Warnanya sederhana, hanya kertas putih dengan tulisan hitam, tapi entah kenapa terasa begitu berharga. Rangga, kamu benar-benar berubah, tapi tetap kamu yang dulu, bisiknya pelan. Sementara itu, di seberang kota, di sebuah kamar sempit di atas bengkel, Rangga juga tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, tersenyum sendiri mengingat wajah Alia saat menyapanya. Aku pikir dia udah lupa sama aku, gumamnya pelan. Ternyata masih ingat juga. Rangga memang sudah sering bantu orang di pinggir jalan, ban bocor, motor mogok, aki soak. Tapi entah kenapa, pertemuan dengan Alia terasa berbeda. Ada sesuatu yang muncul di dadanya, sesuatu yang dulu sempat ada, lalu terkubur waktu. Keesokan harinya, Alia datang ke kantor seperti biasa. Namun, di sela-sela kesibukan, pikirannya tetap melayang pada kejadian kemarin. Saat makan siang, ia membuka galeri ponselnya, mencari-cari foto masa kecil. Ia menemukan satu foto lama, foto perpisahan SD. Di sana, ia berdiri di barisan depan, bersebelahan dengan seorang anak laki-laki kecil, berambut cepak yang tersenyum lebar. Rangga kecil, bisiknya. Ia tersenyum sendiri, lalu dengan iseng memotret ulang foto itu dan mengirimnya ke nomor yang tertera di kartu nama bengkel. Tak lama kemudian, di tengah kesibukannya memperbaiki motor, ponsel Rangga bergetar. Ia membuka pesan itu dan matanya langsung membesar. Foto lama itu, ia ingat betul, itu momen terakhir mereka bersama sebelum ia pindah. Alia, ini kita dua bocah yang gak pernah bisa diam di kelas. Ingat gak? Rangga tertawa kecil sambil membalas. Rangga, inget banget. Kamu masih suka nyontek PR gak sekarang? Alia, masih. Tapi sekarang nyonteknya presentasi, bukan PR. Percakapan itu menjadi awal dari obrolan-obrolan lain. Setiap hari, mereka saling berkirim pesan. Topiknya sederhana tentang kerjaan, makanan favorit, bahkan lagu-lagu yang mereka dengarkan waktu kecil. Rangga tak pernah menyangka, seorang gadis seperti Alia yang sekarang hidupnya terlihat begitu mapan dan modern masih bisa bicara dengannya, dengan cara yang sama seperti dulu, tanpa jarak, tanpa pura-pura. Dan Alia juga tak menyangka, seseorang seperti Rangga yang kini hidup sederhana, bisa membuatnya merasa dihargai dan dimengerti tanpa harus berkata banyak. Suatu sore di akhir pekan, Alia tiba-tiba datang ke bengkel Rangga. Ia memakai blaus biru muda dan celana jeans, dengan rambut dikuncir santai. Rangga yang sedang mencuci motor di depan bengkel, terkejut melihatnya. Loh, Alia, tumben kesini? Tanya Rangga sambil buru-buru mematikan selang air. Katanya, boleh main, meski nggak ada mobil rusak. Jawab Alia sambil tersenyum. Rangga tertawa. Iya juga sih. Tapi beneran loh, kamu nggak takut kena oli? Ya, paling nanti pulangnya mampir laundry, jawab Alia santai. Mereka duduk di kursi plastik di pinggir bengkel. Di sekitar mereka, suara mesin, palu dan tawa mekanik lain menjadi latar. Tapi anehnya, semua itu tak membuat suasana canggung. Justru terasa akrab. Kamu tahu nggak Rangga, dulu aku pikir kamu bakal jadi pemain bola, kata Alia sambil menyesap es teh dari warung sebelah. Rangga tersenyum kecil. Cita-cita dulu ya begitu, tapi ya hidup nggak selalu nurutin rencana kita. Alia menatap Rangga sebentar. Kamu pernah nyesel nggak jadi montir? Rangga menggeleng pelan. Nggak pernah, capek iya. Kadang panas, tangan luka, baju kotor. Tapi aku ngerasa hidup bisa bantu orang, bisa kerja jujur. Itu cukup. Alia mengangguk. Ia terdiam sejenak. Lalu berkata pelan, aku senang bisa ketemu kamu lagi.
Rangga menoleh, tatapan mata mereka bertemu. Untuk sesaat, tak ada yang baik, tapi dalam diam itu, terasa banyak hal yang terucap tanpa perlu kata. Hari mulai sore, matahari mulai turun perlahan, di balik gedung-gedung. Sinar jingga menyapu bengkel kecil tempat Rangga bekerja, menyelimuti dua sahabat lama yang kini duduk berdampingan. Rangga, kata Alia tiba-tiba, memecah keheningan. Masih inget nggak, waktu kita pernah dihukum bareng gara-gara nyolong jambu di rumah Bu Guru? Rangga tertawa keras. Aduh, itu memori kocak banget. Kita pikir itu pohon jambu liar, ternyata punya Bu Sari. Dan kita dihukum berdiri di depan kelas sambil bawa papan tulis kecil, tambah Alia sambil tertawa geli. Waktu itu aku sampai nangis karena takut disuruh manggil orang tua, kata Rangga. Tapi akhirnya malah disuruh nyapu halaman seminggu, sambung Alia. Mereka tertawa bersama, seperti dua anak kecil yang sedang mengulang cerita lama. Rasanya hangat, rasanya damai. Tak ada tuntutan, tak ada formalitas. Hanya dua orang yang pernah mengisi hari-hari satu sama lain di masa kecil. Kini duduk mengenang semuanya kembali. Masih inget nggak? Dulu kamu pernah janji mau nikahin aku, tanya Alia sambil menahan tawa. Wajah Rangga langsung merah. Hah, aku ngomong gitu? Alia mengangguk cepat. Waktu itu kamu lagi duduk di bawah pohon mangga, katanya. Kalau udah gede, aku nikahin kamu ya, biar kamu gak usah belajar. Rangga menutup muka dengan kedua tangan. Ya ampun, kenapa aku bisa ngomong gitu ya? Namanya juga anak kecil. Tapi lucu sih, kata Alia sambil tertawa lembut. Rangga tersenyum. Dulu kayaknya kamu yang sering maksa aku nemenin main boneka. Bukan boneka, itu action figure, sanggah Alia cepat. Lalu tertawa. Aku punya satu tokoh cewek dari kartun favorit. Kamu yang jadi penjahatnya. Wah, bener-bener masa kecil kita penuh warna. Yah, gumam Rangga. Dan sekarang, setelah sekian lama, kita bisa duduk begini lagi. Nggak nyangka, ujar Alia pelan. Tatapannya menerawang ke langit yang mulai berubah warna. Rangga diam sejenak, lalu berkata, aku pikir dulu kamu udah lupa aku. Aku sempat, maksudnya nggak lupa sepenuhnya, tapi ya dunia ini terlalu cepat. Kita tumbuh, sekolah, kuliah, kerja. Lama-lama ingatan masa kecil itu kayak mimpi. Tapi anehnya, waktu lihat kamu kemarin, semua langsung balik lagi. Wajahmu, caramu bicara, semua langsung terasa akrab. Rangga mengangguk, memahami apa yang Alia rasakan. Aku juga gitu, aku jarang mikir soal masa kecil. Karena hidupku sekarang ya sibuk cari uang. Tapi pas lihat kamu, aku jadi inget semua hal baik yang pernah kita lalui. Suasana jadi hening sejenak, tapi bukan hening yang canggung. Justru hening yang nyaman. Seperti dua hati sedang bicara lewat perasaan, bukan kata. Tak lama, suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Alia menoleh ke arah suara itu, lalu berkata, wah, udah sore, aku harus pulang nih. Nanti dimarahin mama. Rangga berdiri. Mau aku antar sampai parkiran? Jawab Alia sambil bangkit dari duduk. Mereka berjalan beriringan menuju mobil Alia yang diparkir tak jauh dari bengkel. Langkah pelan, obrolan ringan, tapi di dalam hati masing-masing ada sesuatu yang mulai tumbuh kembali. Pelan tapi nyata. Sampai di mobil, Alia membuka pintu, lalu menoleh ke Rangga. Rangga, makasih ya. Udah kasih aku sore yang menyenangkan. Rangga tersenyum. Aku juga Al. Rasanya kayak pulang ke masa kecil sebentar. Alia tersenyum balik. Dan mungkin itu yang aku butuhkan selama ini. Sesuatu yang sederhana, tapi bikin hati tenang. Kalau kamu butuh tempat buat istirahat dari dunia yang ribet, bengkel ini selalu ada, kata Rangga, setengah bercanda. Alia tertawa kecil. Baiklah, Pak Montir. Saya catat itu. Setelah melambaikan tangan, Alia masuk ke dalam mobil dan perlahan pergi. Rangga berdiri menatap lampu belakang mobil yang makin menjauh. Di dadanya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena mengenang masa kecil, tapi karena mungkin ada masa depan yang baru mulai tumbuh dari situ. Dan malam itu, saat Alia merebahkan tubuhnya di kasur empuknya, dan Rangga berbaring di dipan kayu kecil di atas bengkel, mereka sama-sama tersenyum sebelum memejamkan mata. Sejak pertemuan itu,
Hari-hari Alia dan Rangga mulai terasa berbeda. Mereka tak lagi sekadar bertukar pesan atau mengingat masa lalu. Kini, ada perasaan baru yang perlahan tumbuh di antara tawa dan obrolan mereka. Alia sering datang ke bengkel. Rangga, kadang hanya untuk ngobrol. Kadang membawa makanan kecil untuk dibagikan ke para montir. Suasana yang dulu asing baginya, kini justru terasa akrab. Di sisi lain, Rangga pun jadi lebih terbuka. Ia tak lagi merasa canggung saat berada di dekat Alia. Ia sadar, meski hidup mereka sangat berbeda, tapi cara Alia memperlakukannya tak pernah berubah hangat, tulus, dan penuh rasa hormat. Suatu sore, ketika bengkel sudah mulai sepi, dan matahari condong ke barat, Alia duduk di bangku panjang, sambil menyeruput es teh. Rangga duduk di sampingnya, membersihkan tangannya dari oli. "Gimana kerjaanmu hari ini?" tanya Alia sambil menoleh. "Lumayan rame, tapi karena kamu bawain gorengan tadi siang, semuanya semangat," jawab Rangga sambil tertawa. Alia ikut tertawa. "Senang kalau bisa bantu, lagian aku juga suka suasana di sini." "Enggak, ribet." Rangga menatap Alia beberapa detik, lalu berkata pelan, "Al, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu, apa? Kamu nggak risih sering main ke tempat kayak gini?" "Maksudku, kamu biasa di lingkungan orang-orang kaya, kerja di kantor keren, lalu sekarang sering duduk di bengkel kecil, ngobrol sama montir kayak aku." Alia menatapnya serius. "Rangga, aku datang ke sini bukan karena tempatnya, tapi karena kamu." Rangga terdiam, jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. "Aku nggak peduli kamu kerja di mana, tinggal di mana, atau pakai baju apa. Yang aku lihat, kamu selalu jujur, kerja keras, dan tetap jadi Rangga yang aku kenal dulu, baik hati, tulus, dan gak pernah ngerendahin orang." Perkataan itu membuat Rangga benar-benar terdiam. Ia menunduk, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Al. Aku gak nyangka kamu bakal ngomong kayak gitu." "Aku juga gak nyangka akan merasa nyaman lagi kayak gini," jawab Alia pelan. "Selama ini aku dikelilingi orang yang cuma lihat aku dari jabatan atau harta. Tapi kamu beda." Mata mereka saling bertemu. Kali ini, tak ada kata yang keluar, hanya tatapan yang saling berbicara. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Rangga mulai terbuka tentang keluarganya, tentang ayahnya yang sudah lama sakit, tentang adiknya yang masih sekolah, dan bagaimana ia bekerja keras demi membantu rumah tangga. Alia mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian. Sebaliknya, Alia pun mulai menceritakan kehidupannya yang selama ini tampak sempurna, tentang tekanan di kantor, tanggung jawab besar yang kadang membuatnya kelelahan, dan rasa kesepian yang sering ia rasakan meski dikelilingi banyak orang. Rangga menyimak semua itu tanpa menghakimi. Ia tak memberi banyak saran, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat Alia merasa tenang. Hingga suatu malam, saat Alia pulang dari kantor lebih awal, ia mampir lagi ke bengkel. Tapi kali ini, bukan hanya untuk ngobrol. Rangga sedang duduk sendiri di depan bengkel, menikmati kopi hangat. Ia tersenyum saat melihat Alia datang. "Kok kamu mampir malam-malam? Aku butuh udara segar," jawab Alia sambil duduk di sampingnya. "Dan butuh teman ngobrol." Rangga mengangguk pelan. "Aku senang kamu kesini." Mereka duduk dalam diam, menikmati langit malam yang bertabur bintang. Lalu tiba-tiba, Alia bertanya pelan, "Rangga, kamu masih punya rasa itu nggak?" Rangga menoleh. "Rasa apa?" "Yang dulu, waktu kita kecil, yang kamu bilang kamu suka aku." Rangga tersenyum samar. "Aku nggak pernah berhenti suka, Al. Aku cuma simpan rasa itu dalam-dalam. Karena kupikir kita udah beda dunia." Alia menghela napas panjang. "Tapi sekarang aku tahu, dunia itu cuma soal cara pandang. Dan aku nggak peduli lagi soal status atau apapun. Yang aku butuh cuma seseorang yang bisa aku percaya dan temani hidupku." Rangga menatap Alia dengan dalam. Lalu, dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Kalau kamu nggak keberatan dengan hidupku yang sederhana, aku mau jalan bareng kamu. Bukan cuma sebagai teman kecil, tapi sebagai seseorang yang pengen jagain kamu." Alia menahan senyum. "Aku nggak keberatan sama sekali, Rangga." Malam itu, di bawah langit kota yang sejuk,
Jarak yang selama ini membentang di antara mereka perlahan mulai hilang. Tak ada lagi batas antara montir dan gadis kaya. Yang ada hanya dua hati yang saling menemukan satu sama lain. Setelah malam itu, segalanya berubah. Bukan dalam arti dramatis, tapi lebih kepada perasaan yang tumbuh tenang. Seperti matahari pagi yang perlahan menghangatkan bumi. Rangga dan Alia tak lagi hanya berbagi cerita, tapi juga mulai berbagi harapan. Hari-hari mereka terasa lebih ringan. Rangga tetap bekerja di bengkel seperti biasa, tapi kini setiap sore selalu ada wajah yang ia tunggu. Sementara Alia, di tengah kesibukannya sebagai wanita karir, selalu menyempatkan waktu untuk sekadar mampir, membawa makan siang, atau hanya duduk sambil ngobrol di bangku panjang depan bengkel. Namun, seindah-indahnya kisah yang tumbuh, kenyataan terpelajar. Hubungan mereka akhirnya sampai juga pada satu titik, menghadapi dunia luar. Dan salah satu yang paling berat adalah keluarga Alia. Suatu malam, di ruang makan rumah besar milik keluarganya, Alia akhirnya memberanikan diri bicara. "Ma, Pia." Alia lagi dekat dengan seseorang, namanya Rangga. Ucapnya tenang, tapi jelas. Ibunya langsung menghentikan sendoknya. Ayahnya hanya menoleh, memasang wajah penasaran. "Rangga, siapa dia? Kerja di mana?" tanya ibunya. "Dia montir." "Ma, punya bengkel kecil." "Dulu teman kecil Alia juga," jawab Alia jujur. Ibunya terlihat terkejut. "Montir?" Alia mengangguk. "Ya, tapi dia orang yang jujur, pekerja keras, dan baik." Ayahnya diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu yakin, Al, hidup kalian jauh berbeda?" "Justru karena beda itulah kami saling mengisi." Alia sudah pernah kenal banyak orang, Pak, tapi belum pernah merasa siman ini sama siapapun. Malam itu, tak ada keputusan. Tapi sejak saat itu, Alia tahu bahwa perjuangannya baru dimulai. Ia tahu, keluarganya bukan orang jahat mereka, hanya khawatir dan ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun Alia juga tahu, yang terbaik bukan selalu yang paling tinggi statusnya, tapi yang paling tulus hatinya. Beberapa minggu kemudian, Alia membawa Rangga ke rumah. Ia tahu, ini bukan pertemuan yang mudah, tapi Rangga, meski gugup, tetap datang dengan senyum dan sikap sopan. Pakaiannya rapi, kemeja bersih, celana panjang, dan sepatu hitam yang sudah disemir. Tapi yang paling penting, ia datang dengan keyakinan. "Selamat malam, Pak, Bu. Terima kasih sudah menerima saya," sapa Rangga sambil menunduk sopan. Orang tua Alia mengangguk. Awalnya, suasana terasa kaku. Tapi saat Rangga mulai bicara, menjelaskan siapa dirinya, bagaimana ia hidup, dan bagaimana ia ingin menjaga Alia dengan tulus, perlahan suasana mencair. Ayah Alia menatap pemuda itu dengan serius. "Kamu berani janji jaga anak saya, Rangga? Meski kamu sadar hidupmu belum tentu mudah." Rangga menatapnya balik. "Saya nggak janji bisa kasih kemewahan, Pak. Tapi saya janji akan terus berusaha dan nggak akan biarin Alia merasa sendiri." Ucapan itu tidak dibuat-buat, datang dari hati. Dan mungkin itulah yang membuat hati orang tua Alia mulai melunak. Setelah malam itu, Rangga makin sering hadir di tengah keluarga Alia. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang diterima perlahan dengan waktu, pengertian, dan bukti nyata bahwa niat baik bisa menembus batas apapun. 2 tahun berlalu, banyak hal berubah. Rangga kini membuka bengkel sendiri. Hasil dari kerja kerasnya dan sedikit bantuan dari Alia yang dayam-dayam menyisihkan tabungannya. Bukan bengkel besar, tapi lebih bersih, lebih teratur, dan punya pegawai sendiri. Alia mulai belajar manajemen usaha agar usahanya bisa terus berkembang. Alia sendiri tetap bekerja, namun lebih tenang. Ia tak lagi merasa terjebak dalam dunia yang penuh tekanan. Karena tahu, saat pulang nanti, ada Rangga yang menunggunya dengan secangkir teh hangat dan senyum tulus. Dan pada suatu sore yang cerah di depan bengkel kecil yang menjadi saksi awal, mereka bertemu kembali. Rangga mengeluarkan sesuatu dari saku kemejanya, sebuah kotak kecil beludru merah. "Alia," ucapnya sambil berdiri di depan gadis itu, yang kini berdiri dengan wajah heran dan jantung berdebar. "Dulu aku pernah bilang, waktu kita masih kecil,
Kalau aku mau nikahin kamu, biar kamu nggak usah belajar. Alia tertawa kecil. Iya, itu ucapan paling polos sekaligus paling lucu yang pernah aku dengar. Rangga membuka kotak kecil itu. Sebuah cincin sederhana, tampak di dalamnya tapi sekerong. Aku mau bilang lagi. Bukan karena kamu harus berhenti belajar, tapi karena aku pengen kita belajar bareng tentang hidup, tentang cinta, dan tentang cara menjaga satu sama lain. Alia menutup mulutnya, tak kuasa menahan haru. Alia, maukah kamu hidup bersama aku, dalam suka, dalam susah, dan dalam segala hal yang mungkin gak selalu mudah, tapi selalu jujur? Alia mengangguk, air matanya jatuh. Tapi senyum di wajahnya lebih terang dari langit sore. Aku mau Rangga, dari dulu sampai sekarang. Dan di detik itu juga, dua hati yang pernah terpisah waktu, kini benar-benar bersatu. Bukan karena cerita yang sempurna, tapi karena cinta yang sederhana, jujur, dan saling menguatkan.